Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, nama saya Fahira Triana Tasya dari kelas 11 IPS 1. Di kesempatan kali ini saya akan membahas materi biologi. Jaringan hewan. Jaringan hewan terdiri dari 4 macam. Yang pertama ada jaringan epitel, yang kedua ada jaringan ikat, yang ketiga ada jaringan otot, yang keempat ada jaringan saraf. Di video kali ini saya akan membahas satu jaringan saja, yaitu jaringan epitel. Jaringan epitel. Apa sih jaringan epitel? Jaringan epitel adalah jaringan penutup permukaan tubuh. Jaringan epitel tersusun oleh sel yang terikat zat pengikat hingga hampir tidak ada ruang antar sel. Nah, di sini terdapat beberapa ciri-ciri dari jaringan epitel. Yang pertama, selnya tersusun rapat tanpa atau sedikit substansi interseluler. Yang kedua, terdiri atas sel-sel yang berisi, bersudut banyak atau poligonal, dan terkadang bentuknya tidak teratur. Yang ketiga dan terakhir, sel epitel memiliki daya regenerasi tinggi untuk menggantikan sel-sel epitel yang telah rusak. Jaringan epitel juga memiliki fungsi. Fungsinya yang pertama sebagai transportasi, yaitu mengangkut zat-zat antar jaringan atau antar rongga. Yang kedua sebagai absorpsi, yaitu untuk menyerap sari-sari makanan. Yang ketiga ada proteksi, yaitu melindungi jaringan di bawahnya. Yang keempat ada sekresi, yaitu menghasilkan zat atau enzim dari epitelium dan kelenjar. Yang kelima ada ekskresi, yaitu membuang sisa-sisa metabolisme air, karbon dioksida, dan mineral. Yang keenam ada eksteroreseptor, yaitu menerima rangsangan dari lingkungan. Bisa dilihat pada gambar di samping, jaringan epitel berdasarkan letaknya. Jaringan epitel epidermis, yaitu dia berbatasan dengan lingkungan luar. Mesotelium, dia membatasi rongga, sedangkan endotelium membatasi organ dalam. Jaringan epitel berdasarkan struktur dan fungsi ada dua, yaitu epitel kelenjar dan kelenjar penutup. Epitel kelenjar disusun oleh sel-sel khusus yang mampu menghasilkan getah cair, terdapat pada kelenjar, dan berfungsi dalam pembuatan, penyimpanan, dan sekresi zat-zat kimia. Kelenjar penutup berfungsi melapisi permukaan tubuh dan jaringan lainnya. Jaringan ini terdapat di permukaan tubuh, permukaan organ, lapisan dinding sebelah dalam saluran pencernaan, dan pembuluh darah. Epitel kelenjar memiliki dua jenis, yaitu kelenjar eksokrin dan endokrin. Sekarang kita bahas eksokrin dulu ya. Eksokrin berarti menyalurkan getah cair atau sekrenya ke suatu permukaan tubuh atau sekresi eksternal. Hasil sekresi ini disalurkan ke permukaan tubuh melalui saluran yang bentuknya bermacam-macam. Sekret yang dikeluarkan berupa cairan jernih yang mengandung enzim. Contohnya, pankreas, kelenjar susu, dan kelenjar keringat. Sekarang, kelenjar endokrin. Nah, kelenjar endokrin ini menyalurkan sekretnya langsung ke dalam pembuluh darah atau pembuluh limfa, atau sekresi internal. Nah, kelenjar endokrin ini disebut juga kelenjar buntu karena dia tidak memiliki saluran. Sekret yang dikeluarkan berupa hormon, contohnya kelenjar tiroid, kelenjar hipofisis, kelenjar paratiroid, dan kelenjar timus. Jaringan epitel berdasarkan jumlah lapisannya juga ada dua, yaitu epitel simplex dan epitel kompleks. Epitel simplex tersusun atas satu lapis sel, yaitu ada pipis lapis, ada kubus lapis, ada silindris lapis, ada silindris lapis bersilia, ada silindris berlapis semu. Sedangkan epitel kompleks tersusun atas beberapa lapisan sel. Dia ada pipi berlapis, kubus berlapis, silindris berlapis, dan transisional. Seperti yang sudah kita bahas tadi, jenis-jenis epitel berarti terbagi menjadi 4. Yang pertama ada epitel pipi, yang kedua ada epitel kubus, yang ketiga ada epitel silindris, yang keempat ada epitel transisional.
Kita akan membahas jenis-jenis epitel ini satu persatu ya. Yang pertama, kita akan membahas epitel pipi. Epitel pipi memiliki bentuk sangat tipis seperti lembaran, dan tingginya lebih rendah daripada lebarnya. Epitel pipi ini terbagi menjadi dua macam. Yang pertama ada epitel pipis lapis, yang kedua ada epitel pipi berlapis banyak. Epitel pipis lapis tersusun dari satu lapisan sel-sel. Semua sel terletak di atas membran basal dan epitel pipis lapis mencapai permukaan. Contohnya pada endotelium, mesotelium, dan alveolus paru-paru. Epitel pipis lapis berfungsi dalam proses difusi, osmosis, filtrasi, dan ekskresi. Epitel pipi berlapis banyak merupakan membran yang tebal terdiri dari atas lebih dari satu lapisan dan sel-selnya berbentuk pipih. Contohnya pada kulit, rongga mulut, dan esofagus. Epitel pipi berlapis banyak berfungsi dalam proteksi atau perlindungan. Yang kedua ada epitel kubus. Epitel kubus memiliki bentuk sel seperti kubus, mempunyai ukuran tebal dan panjang yang sama dan tampak seperti bujur sangkar. Epitel kubus memiliki dua macam, yaitu epitel kubus lapis dan epitel kubus berlapis banyak. Nah, epitel kubus lapis itu tersusun dari satu lapisan sel berbentuk kubus. Contohnya pada bagian ginjal atau nefron tubulus contortus proximal dan tubulus contortus distal. Epitel kubus lapis berfungsi dalam proteksi sekresi dan absorpsi. Sedangkan epitel kubus berlapis banyak tersusun atas lebih dari satu lapis sel-sel berbentuk kubus. Contohnya pada saluran keluar kelenjar keringat. Epitel kubus berlapis banyak berfungsi untuk proteksi sekresi, ekskresi, dan absorpsi. Yang ketiga ada epitel silindris. Epitel silindris tersusun atas sel-sel berbentuk heksagonal memanjang. Di antara sel-sel silindris ini umumnya terdapat sel goblet, yaitu sel-sel berbentuk piala yang menghasilkan lendir. Berdasarkan susunannya, sel silindris ini terbagi menjadi dua macam, yaitu ada epitel silindris lapis dan epitel silindris berlapis. Epitel silindris lapis juga dibagi lagi menjadi dua, yaitu epitel silindris lapis tidak bersilia dan epitel silindris lapis bersilia. Epitel silindris lapis tidak bersilia contohnya pada uterus pada rahim. Sedangkan epitel silindris lapis bersilia contohnya pada saluran pencernaan lambung dan usus halus. Epitel silindris berlapis banyak tersusun atas lebih dari satu lapis sel-sel berbentuk silindris. Contohnya pada uretra, laring, trakea, faring, dan kelenjar ludah. Epitel transisional. Epitel transisional terdiri lebih dari satu lapis sel dan hampir serupa dengan jaringan epitel pipi berlapis dan jaringan epitel kubus berlapis. Contohnya adalah jaringan epitel ini dapat merenggang. Nah, epitel transisional berfungsi untuk memberikan ruang untuk penyimpan urin. Sekian materi jaringan epitel yang saya presentasikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.